Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuktikan pernyataan bersyarat dengan menggunakan metode pembuktian kontradiksi. Ya, kita sebelumnya sudah membahas tentang pembuktian langsung dan kontrapositif. Kali ini kita lanjutkan ke kontradiksi. Nah, pembuktian kontradiksi ini hanya salah satu metode untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, tidak harus pernyataannya adalah pernyataan bersyarat. Jika maka, tapi dalam hal ini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan sebab akibat ini. Nah, ide dasarnya sebenarnya adalah dengan mengasumsikan bahwa pernyataan yang akan ditunjukkan ini bernilai tidak benar. Lalu dari situ kita ikuti logikanya, kita melakukan tindakan yang sesuai dengan logika, mengakibatkan sesuatu dan seterusnya, sehingga akan mengakibatkan sebuah kesalahan. Nah, akhirnya kesalahan ini akan memberikan kesimpulan bahwa pada saat kita mengasumsikan pernyataan yang tadinya bernilai tidak benar ini salah, ya, tindakan kita itu salah, sehingga pernyataan itu mestilah benar, gitu ya, karena kita menyatakan bahwa yang salah itu sebenarnya salah, maka berarti dia harusnya benar. Nah, untuk lebih gampangnya kita langsung saja ke contoh. Di sini kita lihat ada sebuah proposisi, yaitu jika A, B ini adalah bilangan bulat, maka A kuadrat kurang 4B ini tidak sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini pernyataannya, kita anggap ini adalah satu pernyataan panjang, gitu ya. Kita jangan dulu menganggap bahwa ini pernyataan jika P maka Q. Nah, kalau ini sebuah pernyataan, karena ini yang akan kita tunjukkan, kita perlu menegasikan, gitu ya. Kita perlu negasikan, yaitu jika proposisinya tidak benar. Nah, kalau proposisinya tidak benar, berarti pernyataan ini salah, gitu ya. Kalau pernyataan ini salah, ya, atau kita tuliskan bahwasanya A kuadrat min 4B tidak sama dengan 2 ini salah, gitu ya. Nah, kalau dia salah, maka kita perlu membalik, gitu ya, bahwasanya ada A dan B bilangan bulat di mana ini A kuadrat kurang 4B ini sama dengan 2. Nah, di sini ya, karena dia A kuadrat kurang 4B ini sama dengan 2, kalau kita kurangi kedua ruas atau kita jumlahkan kedua ruas dengan 4B, kita akan dapatkan A kuadrat sama dengan 4B tambah 2. Atau kalau kita keluarkan 2-nya menjadi 2 dikali 2B tambah 1. Nah, ini menunjukkan bahwa A kuadrat itu genap. Nah, kita sudah membahas sebelumnya bahwa kalau A kuadrat genap, maka A juga genap. Sehingga karena A-nya genap, ada suatu bilangan bulat C, sehingga A ini sama dengan 2C. Nah, kalau kita lanjutkan, gitu ya, kita masukkan nilai dari A sama dengan 2C ini ke persamaan yang ada di dalam kotak ini. Sehingga kita substitusikan, kita akan dapatkan ini, ya, bahwasanya 2C kuadrat, 2C yang dikuadratkan dikurang 4B ini sama dengan 2. Atau kalau kita operasikan ini, kita akan dapatkan 4C kuadrat dikurang 4B itu sama dengan 2. Artinya, kalau kita kedua ruas kita bagi 2, kita akan dapatkan 2C kuadrat kurang 2B sama dengan 1. Gitu ya. Berarti di sini kalau kita keluarkan 2-nya, 2 dikali C kuadrat, ya, 2 dikali C kuadrat itu dikurang B dikali 2 itu sama dengan 1. Sehingga 1 ini adalah suatu bilangan genap. Nah, ini tentu tidak benar karena kita tahu bahwasanya 1 itu bernilai ganjil, gitu ya. Ya, kita sudah tahu bahwa 1 ini tidak genap. Pasti ini salah, gitu ya. Nah, tapi kita lihat kalau kita baca kembali dari atas sampai ke bawah, ya. Dari sini ini langkah kedua setelah kita mengasumsikan, langkah kedua, langkah ketiga, kemudian langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam,
Kemudian ya langkah keenam gitu ya, kita dapat menyimpulkan bahwa logikanya nggak salah. Berarti apa yang salah? Informasinya yang salah. Ya, informasinya yang salah, maka kita perlu merubah informasinya. Informasinya apa? Informasinya ini, gitu ya. Berarti karena informasi ini salah, kita perlu memperbaiki asumsi bahwa A kuadrat min 4B ya, A kuadrat min 4B tidak sama dengan 2 ini tidak lagi salah, namun menjadi benar. Sehingga proposisi ini jadi terpenuhi. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan bagian akhir tadi itu berbentuk satu itu ganjil dan satu itu nggak ganjil. Ya, satu itu ganjil dari pengetahuan kita. Ini dari pengetahuan kita. Ya, sudah lumrah bahwasanya satu itu ganjil dan tidak, atau satu ganjil ini salah atau satu itu tidak ganjil. Itu hasil dari logika yang kita jalankan, gitu ya. Hasil dari logika yang kita jalankan menunjukkan satu itu tidak ganjil. Nah, ini bentuk seperti ini sama dengan bentuk C dan tidak C, gitu ya. Nah, kalau bentuknya C dan tidak C, berapapun nilai C-nya, ya. Kalau C-nya benar, tidak C-nya salah, maka benar dan salah akan bernilai salah. Kalau C-nya salah dan tidak C-nya benar, maka konjungsinya itu juga akan tetap bernilai salah. Berarti ini pernyataan ini akan selalu bernilai salah. Nah, pernyataan yang selalu bernilai salah ini kemudian kita sebut sebagai kontradiksi, ya, karena tidak mungkin ini menjadi suatu hal yang benar. Nah, kalau kita perhatikan lagi pada pembuktian yang tadi, ya, ini menunjukkan bahwa pernyataan P yang saya tuliskan seperti ini, yaitu P jika A dan B ini bilangan bulat, maka A kuadrat kurang 4B ini tidak sama dengan 2. Ini benar dengan mengasumsikan P salah. Ya, kita dapatkan tadi P ini benar dengan mengasumsikan P salah atau negasi P-nya benar. Nah, yang kemudian kita akan dapatkan adalah si kontradiksinya itu akan bernilai benar. Nah, tentu ini nggak mungkin ya, karena kontradiksi akan selalu bernilai salah. Nah, ini sama artinya dengan kita mengerjakan pernyataan bersyarat, yaitu negasi P maka C dan inverse dari atau negasi dari C. Nah, kalau pernyataan ini benar, ya berarti si P-nya salah gitu ya. Atau ya, kita lihat saja di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, P itu punya nilai kebenaran yang sama dengan negasi P maka C dan negasi C. Kita bisa lihat di sini pada saat P-nya benar, pernyataan jika maka ini jadi benar, gitu ya. P-nya salah dan hasilnya juga pun salah. Jadi ini benar-benar sama persis. Maka kita bisa katakan P ini ekuivalen dengan pernyataan negasi P maka C dan negasi C. Ya, ini ekuivalen. Nah, artinya kalau kita ingin menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar, suatu pernyataan P ini benar, kita bisa menunjukkan bahwa negasi P, jika negasi P maka C dan negasi C ini bernilai benar, ya. Kapan dia bernilai benar? Ketika negasi P ini bernilai salah dan ini juga bernilai salah, ya. Seperti ini kita bisa lihat di sini. Nah, untuk pembuktiannya sendiri kita seperti sebelumnya, kita mengikuti sebuah outline, gampangnya gitu ya. Ada sebuah outline yang membantu untuk mengerjakan, yaitu kalau ada proposisi P, maka yang kita lakukan adalah misalkan negasi P yang berlaku, atau misalkan P ini tidak berlaku. Nah, kemudian kita lanjutkan logikanya, kita lanjutkan kalimatnya sesuai dengan logika yang ada. Maka kita akan, tujuannya nanti adalah kita akan mencari
sebuah pernyataan C, sehingga dia akan bertabrakan dengan, atau kita akan mendapatkan negasi C yang bertabrakan dengan C, ya. Atau ya, kita akan dapatkan sebuah bentuk seperti ini. Ya, untuk ya ini sebenarnya bentuk ini atau pembuktian ini adalah pembuktian yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang terdahulu. Ya, ini adalah salah satu metode pembuktian yang sangat tua, yang mana salah satunya digunakan pada masa Pitagoras untuk menunjukkan bahwa akar 2 itu bukan rasional atau irasional. Nah, kita bisa lihat di sini sebuah bilangan. Sebelum ke sana kita bicara dulu definisi. Sebuah bilangan real X itu rasional jika X ini bisa ditulis sebagai A per B untuk suatu bilangan A dan B, bilangan bulat, ya. Sedangkan dia irasional kalau X-nya bukan rasional, atau X ini tidak sama dengan A per B untuk setiap A dan B bilangan bulat. Atau kita bisa katakan X ini tidak bisa dibentuk sebagai A per B. Nah, di sini menjadi dasar untuk kita menunjukkan proposisi ini. Bilangan akar 2 adalah irasional, ya. Kalau kita ingin menunjukkan proposisi, menunjukkan bahwa akar 2 ini bilangan irasional, kita bisa gunakan, paling mudah adalah kita menggunakan kontradiksi, ya. Kontradiksinya gimana? Ini kita bisa anggap sebagai suatu pernyataan P. Maka kita misal tidak P gitu, ya. Atau kita anggap, asumsikan bahwa akar 2 itu tidak benar bahwa gitu, ya. Misalkan tidak benar bahwa akar 2 adalah irasional. Maka apa? Maka kita akan peroleh bahwa akar 2 adalah rasional, ya. Rasional. Jadi di sini kita sesuai dengan definisi bahwasanya bilangan rasional itu bisa dituliskan sebagai A per B, ya. Jadi akar 2 itu sama dengan A per B untuk suatu bilangan bulat A dan B. Ya, jadi untuk suatu bilangan bulat A dan B. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita kuadratkan, gitu, ya. Kuadratkan sepertinya saya tulis di sini, ya. Oke, saya tulis sebenarnya. Jadi kita, nah, misal ya ini kita reduksi, artinya pecahan ini kita perkecil dulu sehingga kedua bilangan ini tidak genap bersamaan. Kenapa? Karena kalau dia genap bersamaan kita bisa perkecil lagi, ya. Kita bisa perkecil terus sehingga dia benar-benar tidak genap bersamaan atau tidak bersama-sama menjadi kelipatan 2. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita kuadratkan persamaan satu tadi, ya, persamaan ini kita kuadratkan kedua ruasnya, kita akan memperoleh bahwa 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Oleh karenanya kita akan dapatkan bahwa A kuadrat itu sama dengan 2B kuadrat. Ini saya lupa 2-nya. Nah, di sini kita akan peroleh bahwa A kuadrat itu genap. Kemudian karena kita tadi seperti yang tadi, kita sudah menunjukkan bahwa kalau A kuadrat genap, maka A-nya pasti genap, ya. Maka kita akan peroleh bahwa A itu genap, dan kalau A genap, ya, dan kita ketahui bahwa A dan B ini tidak genap secara bersamaan, ini mengakibatkan B-nya ganjil, ya. Satu genap, yang satu pasti ganjil. Nah, ini satu. Tapi kita lihat, kalau A-nya genap, kenapa? Kalau A-nya genap, maka pasti ada bilangan bulat C atau bilangan bulat lain, sehingga A itu sama dengan 2 kali bilangan bulat itu. Atau di sini kita pakai C. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai A itu ke persamaan 2, kita akan peroleh 2C yang dikuadratkan. Ini hasilnya adalah 4C kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Dan ini mengakibatkan B kuadrat sama dengan 2C kuadrat. Tentu saja kalau kita membagi kedua ruas dengan angka 2.
Akibatnya B kuadrat genap, sehingga B juga genap. Nah, kalau B-nya genap, sedangkan tadi kita sudah simpulkan bahwa B itu ganjil, maka ini kontradiksi. Kenapa? Karena B-nya genap dan juga sekaligus B-nya ganjil. Dan itu nggak boleh. Maka tentu saja kita bisa menyimpulkan bahwa akar 2 ini adalah bilangan irasional. Ya. Nah, contoh lainnya, sebelum itu, di sini kita sebenarnya menggunakan pembuktian kontradiksi itu untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana menunjukkan sesuatu gitu ya, memulai sesuatu. Karena bayangkan kalau kita ingin menunjukkan bahwa atau kita ingin menggunakan pembuktian langsung, bilangan akar 2 adalah bilangan irasional. Artinya jika X sama dengan akar 2 maka X adalah irasional, kan gitu. Kita mau mulai dari mana? Irasional bentuknya seperti apa? Kan nggak ada. Bentuknya nggak jelas. Kayak pi, kayak v, kayak e, itu nggak jelas. Karena memang nggak ada bentuk eksaknya, gitu ya. Nah, ini contoh lainnya kita bisa lihat di sini. Terdapat tak hingga buah bilangan prima. Gimana caranya, gitu ya? Nah, kita nggak bisa langsung mengatakan ada tak hingga buah bilangan prima. Bagaimana cara memperlihatkan ada tak hingga? Ya, gampangnya adalah kita melihat atau kita menggunakan yang sebaliknya, yaitu pernyataan ini kalau P-nya adalah tak hingga buah bilangan prima, maka negasi P itu adalah terdapat berhingga buah bilangan prima. Nah, sebenarnya cuma kayak gini, terdapat berhingga buah bilangan prima. Kita mulainya dari sini. Nanti kita akan melihat kalau dia berhingga maka ada bilangan yang paling besar. Kalau ada bilangan yang paling besar maka bilangan lainnya pasti lebih kecil. Kemudian nanti kita akan dapatkan bahwa bilangan pada akhirnya kita akan dapatkan ada lagi bilangan prima yang lebih besar dari bilangan yang tadi kita taruh, ya. Buktinya nanti kita bahas di kelas atau kalian bisa cari di tempat lain. Kemudian ada juga pernyataan bahwa untuk setiap bilangan real X yang berada di antara 0 sampai pi per 2. Pi per 2 ini 90 ya. Biasanya kalau pakai sudut dia di 90 derajat. Karena pakai radian makanya kita pakai pi. Nah, ya untuk X-nya dari 0 sampai pi per 2, maka berlaku X sin X ditambah cos X ini lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini untuk menunjukkannya bagaimana gitu ya. Kalau pun langsung agak membingungkan, tapi mungkin bisa. Saya belum mencobanya. Tapi kalau tidak langsung, idenya adalah mengatakan bahwa sin X ditambah cos X ini kurang dari 1. Ya, karena kalau dari sini dia pasti bernilai lebih dari 0, ya pasti begini. Gitu ya. Pasti lebih dari 0. Nah, kita kuadratkan keduanya, kita akan dapatkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Nah, ini kurang dari 1 karena 1 kuadrat, ini lebih dari 0. Sedangkan ini sama dengan 1, ya. Maka kita akan dapatkan nantinya adalah 2 sin X cos X tambah 1 kurang dari 1. Nah, kalau kita kurangi keduanya dengan 1, maka kita akan dapatkan sin X 2 sin X cos X ini kurang dari 0. Sedangkan kalau kita perhatikan di tabel tabel trigonometri atau bahkan di grafik fungsinya, nilai sinus dan kosinus dari 0 sampai pi per 2 itu akan selalu lebih dari 0. Jadi nggak mungkin sin X maupun cos X menjadi negatif, gitu ya. Sehingga terjadi kontradiksi. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ya nanti kita akan bahas di kelas. Oke.